Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Pelan-pelan pokoknya kita bahas satu-satu. Nah, sekarang jalannya apa? Tadi kan filsafat secara umum ya. Untuk bisa mewujudkan perdamaian, pertama-tama yuk kita harus hidup secara bijaksana. Ini kan tujuannya filsafat ini kan, love of wisdom, cinta kebijaksanaan. Kenapa sih kok harus hidup ini kita bijaksanai? Sering saya jelaskan ya di banyak kesempatan. Jadi bijaksana itu kan sesuatu yang tidak sekedar menggunakan standar benar salah, tapi juga di situ ada relevansi, akurasi, presisi dengan situasi yang terjadi. Yang ngaji ini misalnya biasanya sih 2 jam. Tapi siapa tahu nanti kita sangat capek, sangat ngantuk. Belum 2 jam selesai juga tidak apa-apa. Itu namanya bijaksana. Jadi lihat situasi, lihat konteks. Ya ini lagi-lagi bijaksana filsafat ya, bukan bijaksana kalian. Kalian kadang-kadang kan begitu, dapat nilai jelek. Pak, mohon kebijaksanaannya lah Pak. Terus pokoknya istilah bagus-bagus itu kalau kalian yang pakai jadi kacau. Jadi bukan itu. Jadi kebijaksanaan di sini kemampuanmu mengelola dan menerapkan kebenaran secara tepat, secara pas. Nah, ada alasannya. Kenapa sih untuk bisa damai itu kita perlu bijaksana? Mbok yo sekedar ikut rumus-rumus yang pakem saja. Tidak bisa begitu. Alasannya apa? Yang pertama, kita yang mendaya gunakan akal budi ini, itu kan manusia. Kita yang berfilsafat ini kan manusia. Sementara manusia itu terbatas. Itu loh. Jadi karena dia terbatas, maka sementara hidup ini dinamis. Kita terbatas, hidup ini luas dan dinamis. Berarti apa? Ya kita harus selalu mencari titik-titik bijaksananya hidup ini. Yang kemarin cocok, bisa saja sekarang tidak cocok. Oh yang kalau kemarin ini bijaksana, tapi kalau itu sudah tidak bijaksana lagi. Jadi tidak ada pikiran yang bisa sesuai relevan untuk segala ruang dan segala waktu. Setiap gagasan, setiap ide itu punya konteks kebenarannya sendiri, punya relevansinya sendiri. Maka hidup ini idealnya adalah senantiasa berusaha menemukan titik-titik kebijaksanaan dalam hidup kita. Dan ini proses yang terus-menerus. Tidak sekali jadi. Tidak kok, wah saya cocok filosofi ini Pak, selesai berarti yang paling bijaksana ini, tidak bisa. Kenapa? Ya kalau pas konteksnya cocok dengan filosofi itu. Kalau tidak cocok ya kalian perlu senjata yang berbeda. Misalnya saya kagum sekali Pak dengan filsafatnya Albert Camus, absurdisme. Itu kan yang banyak disukai teman-teman. Hidup itu apa? Absurd. Tidak harus dianggap serius, dinikmati saja. Itu kalau pas konteksnya ya bagus. Tapi begitu waktunya kamu membuat skripsi, apa waktumu ujian itu ala santai saja Pak, dinikmati saja, ya ndak lulus beneran kamu. Kamu salah pakai senjata. Di titik itu model absurdisme kurang relevan. Mungkin kamu perlu ngambil kebijaksanaan yang berbeda. Ya ndak, misalnya mentang-mentang kamu sapa wis, sukanya Nietzsche, eksistensialis, berpikir sendiri Pak, memutuskan sendiri. Nah kalau wawasanmu tidak terlalu luas, nekat berpikir sendiri, akhirnya kan stres, overthinking, kalau ada masalah judek dewe, stres dewe.
Kenapa? Kamu salah senjata, kamu tidak lihat konteksmu, situasimu. Nah, perdamaian nanti juga begitu, kekerasan nanti juga begitu. Jadi ada momen-momen kita harus ngambil sudut yang pas untuk mengidentifikasi, oh, kalau ini sudah kekerasan ini. Oh, kalau itu belum. Ya itu wong yang dikerasi seneng kok misalnya kayak tadi pacaran cubit-cubitan misalnya kan, ya wong yang dicubit seneng. Pacaran sambil kejar-kejaran di pantai misalnya, kamu wah itu KDRT itu pakai cahaya, ndak begitu, wong ya seneng yang kejar-kejaran. Nah, ini titik-titik kebijaksanaan yang harus kalian pahami. Yang kedua, kenapa kita terus harus menemukan kebijaksanaan? Ya karena dunia ini terus bergerak dan berubah. Sementara pergerakan dan perubahan itu tidak selalu ke arah perdamaian. Jadi banyak perubahan-perubahan yang kadang-kadang justru mengarah sebaliknya, mengarah pada kekerasan. Itu berarti ya kita harus waspada dengan perubahan demi perubahan ini. Ya kalau bisa perubahan itu ke arah damai. Jadi rumusnya damai berarti apa? Bijaksana. Jadi kalian hidup dengan respon rasional yang pas, yang tidak egois. Nah, jalannya kebijaksanaan menurut beliau kemudian ada beberapa. Jadi kebijaksanaan itu tidak instan, tidak mudah untuk ditemukan, perlu proses. Yang pertama apa? Untuk kita bisa jadi orang bijaksana, tentu saja kita sadar diri dan sadar potensi kita. Tahu aku ini bisaku apa, keahlianku di mana, siapa sih aku dan kemampuanku. Ini membuat orang bisa bijaksana. Orang yang tidak ngerti dirinya, tidak tahu dirinya, itu sulit untuk bijaksana. Wong dia tidak paham siapa dirinya. Orang yang tidak ngerti dirinya, mungkin yang diucapkan atau dilakukan bisa salah, bisa tidak pas. Saya datang tiba-tiba langsung duduk di depan. Itu kan karena saya tahu, oh saya kalau di ngaji filsafat ini bagian yang ngomong. Nah, kalian kan datang karena duduk di sana. Kenapa kalian tahu posisimu di sana? Orang yang tidak tahu tentang dirinya itu kan masuk ke sini terus bingung. Saya ada di mana pasnya? Saya tidak tahu harus duduk di depan, terus saya duduk paling belakang. Itu kan kalian juga terus bingung. Yang lain juga bingung. Kalian ngampus masuk kelas kan tahu saya mahasiswa duduk di sini, kalau yang depan itu tempatnya dosen. Itu contoh simpelnya. Dalam hidup kalian sehari-hari nanti juga begitu. Kalian harus tahu diri dan tahu menempatkan diri. Saya harus di mana? Apa yang harus saya lakukan? Nah, kunci kebijaksanaan yang pertama. Jadi sadar diri, sadar potensi diri. Yang kedua, orang bijaksana itu orang yang tahu dan mampu memaknai hidup. Sehingga dia tahu mana yang bernilai, mana yang tidak bernilai. Punya makna. Oh, ini lebih penting dari itu makna. Oh, biarlah kalau materi saya kehilangan, yang penting persaudaraan kita tetap nyambung. Ini kan pemaknaan-pemaknaan kita. Saya memaknai harta ini rendah, tapi saya memaknai persaudaraan ini tinggi. Ini kemampuan memaknai. Tidak apa-apalah saya rugi sedikit, yang penting kebersamaan kita bisa terjalin terus. Nah, ini kemampuan memaknai. Untuk orang bisa bijaksana, dia perlu kemampuan memaknai yang tinggi. Ya nanti kalau dihubungkan dengan perdamaian, kita akan lebih mengutamakan nilai-nilai perdamaian daripada nilai kekerasan.
Enggak lah, saya tahu sih saya benar, tapi kalau saya ikut ke situ nanti tambah rame, mungkin tambah menyakiti hatinya orang. Bagi saya ya sudahlah, perspektif saya tahan dulu demi kita tetap bersaudara, kita tidak musuhan. Nah ini kemampuan menerapkan nilai. Kalau egois tadi ya mungkin teman-teman yang penting aku ngomong, tidak terima aku, wah kurang ajar itu kok begitu. Terus akhirnya ya konfliknya tambah besar. Maka orang bijaksana itu pinter menempatkan makna-makna. Yang ketiga ya tentu saja untuk bisa bijaksana mengikuti tuntunannya akal budinya. Jadi tidak egonya. Oh iya sih, saya tahu kalau seperti ini salah, tapi saya pingin nih. Nah itu berarti kalian mendahulukan ego, tidak mendahulukan akal budimu. Ego itu kan nyari senengmu sendiri, enakmu sendiri. Itu kalau pas melanggar orang lain, ya nanti lahirnya jadi hidup yang tidak damai. Saya tahu sih kalau nyetel musik keras-keras gini ganggu orang, tapi asik ya. Seru kan terus itu egomu. Jadi kamu tidak dituntun oleh akal budimu, tapi yang nuntun egomu. Dan ini pasti akan mudah konflik, mudah terjadi kekerasan. Baik, yang keempat, jalan kebijaksanaan itu kita saling menghargai, mau bekerja sama dan siap berdialog. Jadi ini 3 prinsip hidup bersama. Orang bijaksana itu tahu bahwa saya tidak boleh menang-menangan sendiri, tapi saya punya keinginan, dia juga punya keinginan. Yuk saling terbuka. Saya hargai keinginanmu, tapi kita dialog yuk. Enaknya bagaimana? Saya tidak tahan kalau ada suara-suara keras, sementara kamu sukanya musik-musik yang keras. Enaknya gimana ini kita berdua? Selera kita beda. Saya hargai sih hobimu, tapi kan kamu juga harus menghargai saya. Ini namanya kesediaan untuk berdialog. Akhirnya mungkin kamu yang suka musik-musik keras pakai headset lah, atau earphone lah, atau pakai apalah. Kalau sudah pakai headset itu kamu sekeras apapun sakar wis volume 200-300 ora apa-apa. Sampai telingamu buntu wis ora apa-apa, dengerin sendiri. Nah, ini namanya kesediaan dialog. Oke. Nah, bahkan kata Erich Weye tadi, orang yang bijaksana itu mampu mengolah penderitaan hidup dan gejolak batin sebagai proses menuju kedamaian. Kesulitan, kesusahan, penderitaan itu pelajaran. Untuk apa? Untuk bisa berdamai dengan hidup. Jadi jalannya kedamaian itu antara lain kemampuan kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Jadi ini termasuk orang bijaksana. Jadi respon bijaksana terhadap kesulitan hidup itu pelajaran. Oh iya ya, saya lihat orang itu kalau ngomong kok keras sekali, menyakiti hatinya orang lain. Saya tidak begitulah. Kelihatannya kok tidak nyaman hidup yang seperti itu. Nah ini namanya mengambil pelajaran dari fenomena pahit. Wah, aku dimaki dia itu, sakit sekali rasanya hatiku. Berarti memang memaki itu menyakitkan hatinya orang lain. Gimana caranya biar saya tidak usah melakukan hal yang sama, biar yang lain juga tidak sakit karena saya. Nah ini yang disebut kesulitan, kepahitan hidup jadi pelajaran menuju perdamaian. Jadi bukan pelajaran saling membalas. Nanti sana maki-maki kamu sakit, wah tidak mau saya sakit sendirian, kamu juga harus sakit. Nah ini standpointnya kurang pas.
Ya standpoint-nya ayo bareng-bareng menghidupkan mode bijaksana. Yang itu sama-sama mengarah pada kedamaian. Nah, ini lanjutannya. Cuma kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang tidak pernah tuntas. Tidak ada kebijaksanaan itu yang final. Ini melanjutkan uraian tadi ya. Jadi semua kebijaksanaan itu ya sifatnya tergantung. Pak, tindakan seperti ini bijaksana enggak Pak? Ya tergantung sih. Dalam situasi tertentu mungkin bijaksana, tapi ketika situasi berubah bisa jadi tidak. Nah, itu ya. Jadi dia tidak pernah terjelaskan secara utuh dan komprehensif. Termasuk dalam hal perdamaian. Hari ini yang jelas kita belum damai. Buktinya apa? Kita masih membahas tentang perdamaian untuk mewujudkan perdamaian. Masih banyak diskusi-diskusi yang ayo toleran dong, ayo rukun dong. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika, mbok jangan gitu meskipun beda partai, mbok jangan. Itu kan masih banyak seruan-seruan. Itu berarti indikasi kita belum damai. Mungkin kita punya konsep kebijaksanaan tertentu, tapi berarti masih belum relevan. Buktinya apa? Kita masih belum damai. Masih banyak ajakan untuk berjuang mengatasi penindasan, kezoliman, kekerasan. Itu berarti ya kita belum damai sebenarnya. Berarti apa? Formula kebijaksanaan kita sebelumnya mungkin perlu dicari yang lebih relevan lagi. Ini rumusnya kebijaksanaan. Intinya orang bijaksana itu orang yang bisa memilih cara-cara yang rasional dan damai dalam hidup bersama. Jadi menemukan titik ini loh, pilihan perilaku, sikap, pikiran yang melahirkan perdamaian. Orang yang bisa menemukan ini, inilah dia orang bijaksana. Maka kata Erich Weyer, wisdom is not the truth. Wisdom is that which lead to it. Kebijaksanaan itu bukan kebenaran. Tapi kebijaksanaan itu ya segala yang membawa pada kebenaran. Kalau kita bijaksana, pasti itu benar. Seperti pernah saya sampaikan, tapi benar saja belum tentu bijaksana. Berarti kalau kita melakukan hal-hal yang bijaksana, itulah nanti yang akan membawa kita pada kebenaran. Tapi kalau pilihan-pilihan kita tidak bijaksana, ya kemungkinan kesimpulan kita, temuan kita, kebenaran yang kita peroleh juga tidak pas. Jadi kebalikannya, justru ketika kita bijaksana, maka kita akan sampai pada kebenaran. Baik, ya di samping kebijaksanaan itu ternyata ya tidak pernah tuntas dan tidak pernah final. Selalu kita harus refleksi ulang. Karena yang bijaksana saat ini bisa saja berbeda besoknya. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.